Mas, aku gak mau kamu sentuh sebelum kita halal. Mas gak cuma mau kamu sebagai pemuas nafsu, Tari. Tapi Mas ingin seumur hidup dengan kamu. Mas pernah bilang kan, jika kamu siap, Mas bakal nikahin kamu. Kamu mau nikah dengan Mas? Iya, aku mau. Makasih Tari, tapi usiamu belum cukup untuk nikah resmi. Kita nikah siri aja dulu ya. Iya Mas, asal sama kamu aku mau. Mas Irwan, siap? Siap, Pak. Saya nikahkan engkau Ananda Rifan Irwan. Saya terima nikah dan kawinnya Mentari Saraswati binti Fulan dengan mas kawin. Selamat. Akhirnya sah. Mbak, si Tari beruntung ya, baru sebentar ke kota udah dapat duda kaya. Nah Irwan, ibu nitip Tari ya. Kalau dia buat salah tolong dinasehati baik-baik. Dibimbing agar lebih dewasa. Iya Bu, tenang saja. Tari sekarang istri saya. Akan saya jaga baik-baik. Kami pamit ya Bu. Ibu, jaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa, telepon Tari. Dadah. Hati-hati di jalan ya. Sudah semua kan? Langsung bayar aja yuk. Kayaknya sih ya, udah banyak gini. Loh, itu kayak si Tari. Katanya mau bantu bibinya buka usaha, kok malah sama Irwan? Pak, tahu nggak tadi di supermarket Mama ketemu siapa? Siapa emangnya? Tari, Papa ingat gak? Babysitter yang dulu kerja sama kita sebentar itu. Iya, ingat. Kenapa dia? Dia tadi sama Irwan loh, Pak. Belanja bareng. Mesra Masa banget. sih? Gak percaya nih. Percaya kok. Papa cuma kepikiran si Irwan belakangan ini nggak pernah kelihatan lagi. Apa jangan-jangan Irwan selingkuh ya, Pak? Si Tari jadi ani-aninya pelakor zaman now. Ih, Papa kok ketawa sih? Ngeledek ya? Gak percaya? Lucu aja dengernya mah. Ya udah biar Mama selidiki nanti. Kasihan Juwita kalau si Irwan beneran selingkuh. Women support women. Halo Beb, apa kabar? Masih hidup lu? Iya masih lah. Lu apa kabar? Tumben nih lu nelpon, ada angin apa? Lu kesambet ya? Gua ngeliat gantungan kunci, jadi ingat lu, makanya gua telpon. Halah, bilang aja lu kangen. BTW gimana keponakan gua udah bisa ngapain? Lintang mulai belajar jalan, lu sekarang jarang balik ya Beb? Ya gitulah, mau akhir tahun mesti kejar target, nggak ada libur gua. Beb, gua mau ngomong sesuatu, tapi lu jangan marah ya, ini tentang laki lu. Mas Irwan, kenapa? Dia baik-baik aja kan? Kemarin gue lihat laki lu sama cewek di supermarket, mesra banget. Nah, gue kepokan. Gue cari tahu deh tuh. Rupanya kata satpam komplek mereka sering ketemu di taman. Lu bikin kaget aja, gue kira apaan lu salah lihat kali. Gak mungkin lah Mas Irwan begitu. Mas Irwan kan emang orangnya ramah banget. Emang mesranya gimana sih? Pelukan? Gak pelukan juga sih, cuma auranya tuh beda aja gitu. Kayak orang kasmaran. Gue kepikiran aja, Beb. Apalagi Irwan sekarang jarang balik ke rumah lu. Kata laki gue juga dia jarang kelihatan di klub mereka. Wajar sih, Beb. Sekarang dia sibuk banget sama cabang baru. Gua pantau CCTV-nya pun emang lagi rame aja. Ya, dia juga punya rumah yang lebih dekat ke restoran baru. Nginap di sanalah dia. Makasih ya, Beb. Udah jadi CCTV berjalan gue. Iya. Apa sih yang gak buat lu? Ntar gua sambung lagi, anak gua nangis. Win. Jadi istri kok positif thinking terus. Curigala dikit. Ntar laki lu digondol ani-ani. Mas, kita gak ada bulan madu gitu? Emangnya kamu mau kemana? Ke Jepang, Mas. Lihat bunga sakura. Katanya bulan ini lagi cantik-cantiknya. Boleh, tapi Mas ke kota es dulu ya. Ngasih Mbak Windy kalung yang kemarin, biar dia gak curiga. Oke. Kapan kamu datang, Mas? Kok tiba-tiba udah di sini? Mas gak bilang-bilang mau datang. Iya, biar jadi kejutan. Gimana kamu seneng gak? Aku bawa sesuatu buat kamu.
cantik banget kalungnya, Mas. Makasih ya sayang, kamu kok baik banget sih. Ini sebagai sogokan. Aku minta maaf ya, kemarin gak datang ke acara budemu. Bantu pakein dong, Las. Kalungnya cantik, tapi gak secantik kamu. Ah, gombal deh. Kamu gak lagi haid, kan? Enggak, Mas. Boleh dong aku minta jatah? Iya. Aku ke Jepang ya. Ada pameran di sana. Kamu mau ikut atau nitip sesuatu? Aku lagi ngejar target akhir tahun. Maaf ya, nanti tahun baruan aja aku cuti, kita jalan-jalan ya. Oke. 瞳のリズムに紛れそうでも君の想うだけはいつでもわかるんだ落ち葉を振る音が Ayo, Mas. 二人のビート同じ未来続く合図みたいに響く写真みたい愛に綺麗な景色より瞬きのままの君の本音が欲しいだってメモ Makasih udah ajak aku jalan-jalan, Mas. Wah, Pak William, mukanya cerah ya habis liburan? Iya, terima kasih. Jepang lagi bagus loh Bu Windy, masuk musim berguguran. Kalau pengacara mah enak ya, Pak, gak tergantung sama keadaan ekonomi. Ini sudah saya review kontrak kerjasamanya Bu. Secara hukum aman, tidak ada masalah, Ibu bisa tanda tangan. Baik, Pak William, terima kasih banyak untuk bantuannya. Nanti urusan dengan PTZ tolong dihandle juga ya. Siap Bu. Di sana bunga-bunga lagi bermekaran loh Bu. Ke Jepang memang bagusnya pas musim gugur begini. Wah, Bapak banyak dokumentasi foto dan video dong ya. Bu Windy, mau lihat? Wow, emang musim gugur Jepang itu cantik. Dapat momen yang lagi bagus-bagusnya ya, Pak. Ini kastil di Osaka ya. Pak William, apa Bapak kenal dengan orang di foto ini? Saya tidak tahu Bu, ini tidak sengaja terfoto saat kami di kastil. Baik, Pak. Saya rasa sudah cukup pertemuan kita. Akan saya hubungi lagi nanti. Kemarin gua lihat laki lu sama cewek di supermarket, mesra banget. Ternyata yang diomongin Juwita benar. Tega banget kamu Irwan, dasar laki-laki buaya. Halo Bu. Ica, besok saya mau keluar kota, ada urusan keluarga. Kamu jadwalkan ulang semua meeting dan aktivitas saya. Baik, Bu. Kamu tahu siapa saya? Tahu, Mbak. Bu, ibu istrinya Mas Irwan. Baguslah kalau kamu tahu. Kamu benar dulu pembantunya Juwita? Baby sister, Bu. Hah, ternyata begini sekarang selera Irwan. Di mana kalian bertemu? Di taman komplek, Bu. Kami sering bertemu saat Mas Irwan jogging. Apa saat itu kamu tahu dia sudah punya istri? Tahu, Bu. Mas Irwan cerita istrinya nggak tinggal satu kota, kalian jarang ketemu. Apa kamu cuma cewek simpanan atau udah nikah? Sudah nikah, Bu. Resmi? Nikah siri, Bu. Memang ya pelakor zaman sekarang. Yang penting puas aja nafsunya, tapi bego. Saya belum cukup umur untuk nikah resmi. Jadi lu nikah sama om-om dong? Tapi cocok sih kalian berdua, ceweknya tolol, cowoknya mau kondo. Sepertinya saya udah dapat jawabannya. Saya harap kamu nggak ngerasain apa yang saya alami ya. Tapi ibu nggak tinggal bareng dengan suami, itu yang membuat Mas Irwan berpaling ke saya. Oh, andai kamu tahu alasan saya memilih bekerja di kota lain. Tapi ya sudahlah ya. Tidak ada alasan untuk membenarkan perselingkuhan. Sekali laki-laki berselingkuh, ia akan mengulanginya lagi. Tidak ada jaminan ia akan setia. Kamu akan hidup dengan laki-laki buaya darat yang suka daun muda. Semoga beruntung. Tapi anggap saja itu hukuman buat kamu. Terima kasih sudah menunjukkan betapa tidak berharganya Irwan. Saya sekarang bisa memilih pria yang lebih baik. Selamat menempuh hidup barumu. Bilang Irwan dia akan menemui pengacara saya di pengadilan. Kenapa wajahmu sedih, Tari? Mbak Windy tadi kesini, Mas. Kapan dia kesini? Dia nggak ngapa-ngapain kamu, kan? Mbak Windy cuma nanya tentang kita, Mas. Dia nggak ngomong apa-apa lagi. Dia bilang,
Pengacaranya bakal nemuin Mas nanti di pengadilan. Mas coba ngomong dulu sama dia ya. Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan, mohon hubungi lagi nanti. Terima kasih. Halo? Selamat malam. Benar ini dengan Pak Irwan? Selamat malam. Iya, saya Irwan. Ini siapa ya? Saya William, Pak. Pengacaranya Bu Windy. Pak William, apa istri saya sedang bersama Bapak? Tidak, Pak. Bu Windy hanya menghubungi saya lewat telepon. Apa Bapak ada waktu besok malam? Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait masalah pernikahan Bapak. Seperti pembicaraan kita kemarin, saya kemari sebagai kuasa hukum Bu Windy, Pak Irwan. Saya heran kenapa Windy langsung menghubungi Bapak, tapi memblokir semua komunikasi dengan saya. Saya rasa wajar wanita tidak mudah menerima pengkhianatan, apalagi wanita seperti Bu Windy. Saya ingin berdamai, Pak. Jujur, saya nggak mau cerai dengan Windy. Bagaimana caranya agar pernikahan saya dan Windy bisa diselamatkan, Pak? Tidak ada gunanya Pak Irwan bersikeras begini. Kami punya cukup bukti perselingkuhan yang Bapak lakukan. Memang benar, pepatah lama mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Toh kita sama-sama lelaki. Saya paham mengapa Bapak melakukan itu, tapi saya tidak membenarkan. Apa tidak bisa jika saya bicara dulu dengan Windy? Perceraian bukanlah satu-satunya solusi, Pak. Sayangnya keputusan Bu Windy untuk bercerai sudah bulat, dan saya berada di sini untuk membuat kesepakatan. Saya tidak tertarik dengan segala kesepakatan yang Bapak tawarkan, mohon maaf. Tapi satu-satunya yang saya inginkan adalah rujuk. Pak Irwan ingat dengan perjanjian pranikah yang Bapak buat dengan Bu Windy dulu? Saya sudah berusaha menjalankan semua perjanjian pranikah, tidak ada harta Windy yang saya ganggu selama kami menikah. Jika Bu Windy langsung mengajukan gugatan di pengadilan, Bapak akan kehilangan semua kemewahan yang Bapak nikmati sekarang. Dan dari data yang Ibu Windy berikan, semua modal usaha dan promosi restoran berasal dari Bu Windy. Bapak hanya pelaksana. Salah satu pasal menyatakan, bila Bapak selingkuh maka Bapak tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari harta bersama. Harus segera minum. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak? Bapak ajukan gugatan cerai ke pengadilan. Untuk alasan perceraian bilang saja kalian sering bertengkar dan sekarang pisah rumah. Apa saya benar-benar tidak bisa menemui Windy lagi, Pak? Saya masih suami sahnya. Pak Irwan bisa menghubungi saya jika ingin menyampaikan pesan pada Bu Windy. Setidaknya saya bisa melakukan itu untuk Bapak. Terima kasih, Pak William. Bagaimana Mas, berhasil? Windy kekeh untuk bercerai. Ia mengancam akan merebut semua harta jika Mas menolak bercerai. Apa kamu nggak mau usaha lagi buat ngomong ke Mbak Windy, Mas? Aku tahu kamu masih cinta sama dia, Mas. Percuma, Tari. Windy nggak bisa dihubungi. Asistennya selalu punya alasan setiap Mas telepon. Apa aku mundur aja, Mas? Maksudmu gimana? Aku rela ngelepas Mas Irwan, agar Mas sama Mbak Windy baikan lagi. Nggak segampang itu, Tari. Kamu pergi dari aku pun belum tentu Windy mau kembali. Justru aku bakal kehilangan kamu juga. Majelis Hakim mengabulkan gugatan pemohon, perkawinan para pihak dinyatakan putus karena perceraian. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.